differential pressure transmitter. Jadi itu kan inputnya analog nih. Bisa gerakin control valve yang mana yang kita ketahui tadi, control valve itu masuk ke output digital. Kenapa bisa dari input analog bisa gerakin output digital? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Bu. Ayo, ada yang tahu nggak? Ade Prima mungkin bisa jawab kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Dia menggunakan digital to analog converter, Pak. Oke. Terus? Perangkat itu perangkat digital to analog converter ini mengkonversi sinyal masukan dalam bentuk digital menjadi sinyal keluaran, Pak, dalam bentuk analog. Rio Dalam Risco satuan namanya. tegangan. Siap ya, Pak. Oke. Benar. Jadi Siap, kalau siap. dalam PLC itu ada namanya ADC dan DAC. Bukan cuma PLC aja sih, semua jenis controller ya, semua jenis microcontroller atau controller itu pasti ada DAC dan ADC. Nggak mungkin kan kalau misalnya sinyal masukannya analog tiba-tiba bisa jadi output digital, kan nggak mungkin. Jadi di dalam setiap controller itu pasti ada DAC dan ADC. ADC itu seperti yang dibilang tadi sama Risco, analog to digital converter, dan DAC itu digital to analog converter. Jadi dari sinyal analog tadi dikonversikan terlebih dahulu nih di dalam PLC. Dikonversikan jadi sinyal biner, baru untuk menghidupkan control valve. Yang mana yang kita ketahui control valve itu merupakan output digital yang hanya berkondisi 1 dan 0, buka atau tutup. Terus mungkin ke ini ya, perlu diketahui bahwa alat-alat yang diberitahu sama Kak Mimi tadi, kalau dalam dunia industri itu disebut alat instrumentasi. Mungkin nanti di semester-semester selanjutnya nanti ada nggak, Bu? Mereka pelajaran instrumentasi industri. Halo, Bu Restu? Oh, kayaknya lagi sibuk ini, Bu Restu. Jadi kalau di biasanya pelajaran elektro ya, di pelajaran elektro di kampus kakak itu di semester 5 ya, nih di semester 5 itu ada pelajaran instrumentasi industri. Jadi kita dikenalin tuh perangkat-perangkat industri, perangkat-perangkat instrumen, contohnya kayak differential pressure transmitter, ada flow transmitter, ada temperatur transmitter, itu harus tahu dari adik-adik sekalian. Jadi kalau kalian ke industri, mereka nggak tanya lagi tuh perangkat input, perangkat output. Yang mereka tanya adalah, udah tahu belum perangkat-perangkat instrumen apa aja? Jadi adik-adik harus tahu tuh perangkat-perangkat instrumen itu yang seperti kakak sebutin tadi, ada flow transmitter, ada differential pressure transmitter, ada temperatur transmitter. Biasanya 3 ini sih yang dipakai di industri, apalagi kalau industrinya itu bagian produksi kayak pulp. Kemarin tempat magang itu di produksi pulp dan kertas ya. Contohnya di Pusri juga ada, pasti yang diukur tuh 3 parameter. 3 parameter. Tekanan, arus, dan temperatur. Gunanya apa? Jadi ketiga variabel ini, ketiga parameter ini diukur jadi satu kesatuan. Jadi biasanya diukur tuh dalam pipa dan tangki ya. Nanti coba kita buka di YouTube. Biasanya ada flow, ada differential pressure transmitter. Bentar ya. Share screen dulu. Differential pressure transmitter. Nih.
Welcome to this Kagawa Nah, e-learning jadi workshop. ini salah satu jenis diversnya pressure transmitter ya, pressure transmitter untuk mengukur tekanan. Jadi ini yang dipakai di tempat kakak kerja praktek kemarin. Jadi kalian harus tahu nih ada banyak sebenarnya. Ada dari ABB, ada dari General Electric, ada dari Schneider, ada dari Yokogawa ini salah satunya, ada dari Siemens. Itu banyak sekali pabrik-pabrik yang mengeluarkan alat-alat instrumen. Jadi ini salah satu contohnya adalah pressure transmitter ya. This module provides the basic overview of a DPR. When you have completed this module, you should understand what a pressure transmitter is, the history and positioning of Kagawa DPR. Nah, jadi pressure apa itu sih transmitters. sebenarnya pressure transmitter? This section introduces what pressure transmitter is. Firstly, Nih, jadi pressure transmitter itu untuk mengukur beda tekanan ya, beda tekanan. let's learn what a Terus pressure transmitter is. dari tekanan itu masuk ke sini, lewat dari pipa, melewati pipa dan diukur oleh differential pressure transmitter. Nanti mengeluarkan sinyalnya itu berupa analog ya, ada juga yang digital. Nanti besarnya itu bisa dilihat di sini. Jadi biasanya kalau differential pressure transmitter itu semakin besar tekanan yang masuk ke dalam sini, kan di dalam sini ada lempengan tuh, ada lempengan kayak plat besi. Jadi semakin besar tekanan yang masuk, lempengan itu akan semakin melengkung. Ya layaknya ini plat nih misalnya, dikasih tekanan kan semakin melengkung tuh, nggak mungkin semakin datar, yang pasti semakin melengkung kan. Nah nanti tingkat pelengkungan itu akan dikonversikan menjadi sebuah besaran di sini, ditampilkan pada LCD di sini ya. Pressure. The most common and useful industrial pressure measuring instrument is a differential pressure transmitter. This instrument senses the difference in pressure between two ports and produces an output Nah, signal. jadi biasanya dalam setiap pengukuran menggunakan transmitter itu ada yang namanya kalibrasi. Pokoknya setiap alat-alat yang mengukur besaran analog itu pasti ada kalibrasi. Gunanya apa? Supaya tingkat presisi ya, bukan tingkat presisi, tingkat keakuratan dari alat ukur tersebut semakin detail. Jadi plus minus toleransinya itu semakin kecil. Itulah gunanya adanya kalibrasi. Nanti kalau kalian belajar Arduino lagi, ada juga itu kalibrasi. Biasanya sensor strain gauge itu ada kalibrasinya dulu sebelum kalian melakukan percobaan. Reference to a calibrated pressure range. Industrial applications of pressure transmitters. Jadi kakak harap kalian perhatiin ya. Jadi alat-alat instrumen ini perlu loh. Jadi kalau kalian seandainya ada kunjungan industri, itu kalau kalian ditanya itu nggak malu-maluin. Kalian kan kalau kunjungan industri kan yang kalian bawa bukan individu ya, alma mater kampus kalian. Malu dong kalau kalian seandainya ditanya dan kalian nggak tahu alat instrumen itu apa sih. Malunya bukan kalian sendiri, tapi kampus kalian yang tercoreng. Ya, ini anaknya dari mana nih, dari mana? Kalau kalian sebut Poltek Bank Palembang, yang malu bukan cuma kalian kan, teman-teman kalian juga malu. Kalau ditanya alat instrumen aja nggak tahu. Jadi kakak harap ya untuk pelajaran ini diseriusin lah. Bukan cuma pelajaran ini sih, seluruhnya sih. Nanti bakal ada pelajaran-pelajaran kayak sipil, mesin, itu semuanya diseriusin. Nanti kalian akan menyesal sih kalau seandainya nggak kalian seriusin. Yang susah kalian sendiri pada saat tugas akhir. Kakak bukannya nakut-nakutin ya, tapi ini lebih ke fakta ya. Kakak dulu pas di awal-awal pernah juga kayak nyepelehin, terus pernah nggak merhatiin. Yang nyesel kakak sendiri, nanti pas di akhir-akhir tugas akhir itu bingung sendiri mau ngapain, judul belum ada, terus mau bahas ini nggak ngerti, mau bahas itu nggak ngerti. Jadi diharapkan untuk adik-adik sekalian, untuk serius ya, sedikit serius. Kita boleh kayak bersantai-santai, tapi pada saat pelajaran ya seenggaknya diperhatiin, jadi kalian paham. Yang penting kalian tuh paham lah konsepnya itu seperti apa. Kalian nggak perlu hafal dari A sampai Z, tapi yang kalian harus ketahui itu prinsipnya aja, kayak differential pressure transmitter itu prinsip kerjanya kayak gini. Nggak perlu kalian tahu dari awal, dari detail sampai ke baut-baut, atau itu kan sebenarnya ada ini semuanya, ada spesifikasinya semua. Tapi yang kalian perlu tahu ya prinsip kerjanya aja lah. Jadi kalau kalian ditanya itu
nggak bingung jawabnya apa. Used to measure the pressure inside of industrial machinery or in industrial processes. They are used in various industries such as oil and gas, refining, chemical, pharmacy, Jadi and differential pressure transmitter itu biasa digunakan dalam fresh chemical, industri ya, oli dan gas, ya, Pertamina pasti pakai ini. pressure Nah, terus transmitters are one of the ini biasanya ada yang biasanya digunakan itu ada 3 parameter ya biasanya. Ada flow, ada pressure, dan ada temperatur. Biasanya 3 ini yang digunakan. Untuk level ini ada beberapa yang menggunakan karena biasanya level measurement ini biasanya dipakai di pengukuran tangki ya, level ketinggian debit fluida. Nah, gunanya apa pressure transmitter, flow transmitter, dan temperatur ini dijadikan kesatuan? Karena apabila kan dari cairan ini kan melewati pipa ya, pipa-pipa pokoknya pipa-pipa lah, pipa-pipa besi. Jadi kalau salah satu dari, jadi kan kalau pengukuran itu kan kalau seperti sensor nih, sensor pengukuran itu ada yang namanya set point kayak yang dibilang sama Kak Mimi tadi. Jadi set point ini harus dijaga. Yang ngejaganya siapa? Orang-orang yang ada di dalam control room. Jadi biasanya transmitter-transmitter ini akan dikirimkan ke controller di dalam control room. Controller itu sendiri ada banyak ya, ada nggak cuma PLC, ada yang namanya HMI, ada yang namanya DCS, tergantung industrinya ya. Biasanya DCS itu dipakai untuk perusahaan industri-industri yang sudah besar kayak Pusri, kayak PT Tel, Pertamina, itu pasti pakai DCS ya. Nanti saya akan tunjukin sedikit DCS itu kayak apa. an industry to measure flow, level, and pressure. There are a number Nah, of jadi setiap industrial industri itu biasanya applications. mengukur pressure, temperatur, sama flow. Applications are found onshore, offshore, and subsea. It is also often used for Gunanya apa? Biar pipa ini, kan pipa ini ada tahanannya nih, temperaturnya berapa, terus tekanan yang bisa ditampung itu berapa, terus flow-nya itu kecepatannya seperti apa? Karena semakin cepat kecepatan flow-nya kan, otomatis alat-alat yang sini akan membaca lebih cepat kan, itu akan menyebabkan alat-alat yang selanjutnya itu akan rusak karena sudah melebihi batas set point yang ditentukan. monitoring filters in water and effluent treatment plants, monitoring sprinkler systems, and remote sensing of heating systems for steam or hot water. It can monitor pressure drops across valves and can be used to monitor pump control. Nah, jadi alat-alat yang ini bakal gerakin kontrol valve nih. Common applications for differential pressure transmitters. Jadi di dalam sini dari DP transmitter ini sendiri, di dalam sini ada orifice plate. Orifice plate ini gunanya apa? Untuk memberikan beda tekanan yang kemudian akan dibaca pada DP transmitter. Jadi kayak ada plat kecil itu, plat kecil terus ada lubangnya. Jadi itu gunanya untuk memberikan besaran beda tekanan ya antara ini sama ini. Jadi ibarat kayak selang nih, dikasih beda tekanan dulu supaya bisa dibaca sama transmitter. Measuring the difference in fluid pressure. While the fluid flows through a pipe, it is possible to calculate the flow rate. For differential pressure flow measurement, a primary and a secondary element are used. The primary element is designed to produce Nah, a jadi difference in orifice pressure plate ini level. bisa disebut sebagai elemen primer ya, untuk memberikan beda tekanan. The most common being the orifice plate, venturi, flow nozzle, and pitot tube. The secondary element is the differential pressure Nah, transmitter. terus untuk elemen keduanya itu masuk ke DP transmitter supaya ada beda tekanan dan dibaca oleh DP transmitter. Dari DP transmitter ini sendiri kemudian dikirimlah ke PLC, ke DCS. Jadi DCS itu tuh lebih besar lagi ya dari PLC. Jadi ada monitor-monitornya. Transmitter will ensure that the differential pressure is measured accurately, regardless of other changing parameters, and will reliably transmit a signal to represent the differential pressure. The DP flow transmitter output signal may also include square root extraction for flow Jadi calculation. dari controller ini nanti akan diberikan sinyal output ya untuk menggerakkan kontrol valve tersebut. Nah, bentar, kakak mau tunjukin sedikit ya. Ada ini contoh DCS ya. Nih, DCS itu seperti ini.
Tuh ada yang bisa lihat nggak? Muncul nggak ininya gambarnya? Kak, belum Pak. Bentar. Di tem- Oke, muncul nggak? Muncul. muncul Oke, Kak. muncul. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis DCS ya. Jadi sebenarnya bukan satu ini aja sih monitornya. Ada banyak. Mungkin dalam satu control room itu ada di atas 10 lah, 10 monitor. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi di dalam satu dry ini tempat kakak magang ini di bagian drying section ya, tempat pengeringan pulp. Yang mana untuk parameternya itu ada 3 parameter yang diukur. Salah satu ketiganya itu adalah yang kakak bilang tadi, ada suhu, ada tekanan, sama ada flow. Di mana ya flow? Pokoknya ada flow sih satu lagi di sini. Nah, jadi ketiga parameter ini akan membuka control valve ini. Jadi suhu, tekanan, dan arus tadi akan mempengaruhi berapa besaran control valve akan dibuka. Nah, terus kakak mau tanya tuh, tadi kan Kak Mimi bilang control valve itu masuk ke output digital. Sedangkan di sini untuk besarannya itu bisa diatur seperti 60%, 50%, 40% untuk bukanya. Kenapa dia nggak masuk analog? Ada yang tahu nggak? Ayo dapat nilai nih. Siapa yang tahu? Izin ulangi, Pak. Oke, saya ulangin sedikit ya. Jadi ini tempat kakak magang kemarin itu di PT Tanjungan Lestari menggunakan DCS jenis Yokogawa ya. Semua di sini pakai alat-alat instrumennya itu yang dominannya itu jenis Yokogawa. Jadi pada drying section ini ada 3 parameter nih yang diukur, ada flow, ada kecepatan, ada flow, ada pressure dan ada temperatur ya. Jadi ketiga parameter tersebut akan menggerakkan control valve di sini. Jadi dari input ketiga parameter tersebut akan diproses pada controller ya. Di sini kontrolnya menggunakan DCS. Pasti ke PLC dulu sih sebelum ke DCS. Terus di sini ada control valve sebagai outputnya. Nah, jadi pertanyaan tadi kan Kak Mimi bilang kalau control valve itu masuknya digital loh, bukan analog. Sedangkan kita bisa lihat di sini, ini control valve-nya ada besaran, ini ada 59% yang dibuka. Kenapa dia bukan masuk analog, malah masuk digital? Padahal untuk besaran katutnya itu bisa diatur. Ada yang tahu nggak? Suaranya putus-putus, Pak. Putus ya. Mi, suaraku putus nggak, Mi? Tidak tuh. Tidak ya? Oke. Mungkin yang lain, yang suaranya masih lancar jaya, ada yang bisa nggak? Siap, di sini putus-putus Kak. Oh, putus ya. Mungkin sinyal di ini kali ya, di asrama kalian kali. Oke, jadi Kak kasih tahu aja ya, kenapa dia bisa masuk inputnya digital. Sebenarnya, outputnya digital. Sebenarnya control valve itu ya sinyalnya hanya 1 dan 0. Tapi untuk besaran katut yang dibuka itu bisa diatur berdasarkan program yang kita buat ya. Jadi biasanya control valve itu ada 3 jenis, ada 3 jenis yang bisa diprogram. Ada yang bisa membuka secara otomatis, ada yang manual, ada yang semi otomatis. Jadi bisa otomatis dan manual. Terus kita bisa lihat, ini nih. Nah ini contoh fisiknya. Contoh fisik dari universal pressure transmitter. Nih contoh aslinya nih. Buat yang belum tahu. Nih jadi dari sini kan ada 2 pipa nih, ada 2 pipa. Jadi satu pipa masuk, menggerakkan lempengan yang kakak bilang tadi. Jadi semakin besar tekanannya itu, semakin lengkung ya. Semakin lengkung. Sudah di atas set point dan sudah di atas kemampuan membaca transmitter tersebut, pecah. Jadi transmitternya ini bisa jebol, makanya dibikin set point. Biasanya set point itu dibikin di bawah dari
maksimum pembacaan dari alat ukur tersebut ya. Terus mau lihat lagi untuk ini ya, flow transmitter. Jadi adik-adik perlu tahu ya, kayak alat-alat instrumen itu apa aja. Biasanya kalau di industri itu 3 ini yang digunain. Flow, terus pressure, sama temperatur. Types of flow Nah, meters ini available for use in industrial automation. ini Depending on the product to be measured, contoh ini ya, whether it's jenis-jenis liquid or flow. gas, some basic Flow principles transmitter. apply to how the meters work. Hmm. Button and let's take a magnetic flow meter or mag meter. Nih, yang Measured pertama liquid must ada be ini water-based before magnetic flow conducting. meter. Jadi yang tadinya air nih, air kecepatannya dengan kecepatan yang tinggi ya, melewati transmitter, nanti akan dibaca oleh transmitter. This makes the mag meter a great choice for wastewater or processed water that is considered foul or dirty. Mag meters are volumetric meters that have no moving parts. This is ideal for those areas where you wouldn't want to be exposed to the measured liquid while working on the meter. Biasanya The way a mag meter works, salah satunya yang biasa diukur tuh adalah limbah ya, limbah air. Water tuh biasanya seperti kondensat ya kalau di industri yang bergerak di bidang produksi barang lah. Biasanya ada yang namanya kondensat. Kondensat itu merupakan cairan ya, cairan sisa hasil produksi. Jadi kondensat itu sendiri bisa dihasilkan dari uap ya, uap. Jadi biasanya kalau kita uap tuh ada yang mendidih. Misalnya kita rebus air tuh ada yang mendidih, terus biasanya ditutup pancingnya itu ada cairan-cairan kecil kan yang nempel gitu. Nah, itulah biasanya kondensat. formula. Firstly, again, the liquid must be conductive. A voltage is measured that is dependent on the average velocity of liquid times the strength of the magnetic field times the length of the MC squared, or steeple the detriment. Clearly, whomever invented the magmeter used the formula to produce it. While magmeters work based on Faraday's formula, other Jadi flow dari meters work input, in different ways. nah ini untuk mechanical flow meter ya. Jadi mechanical flow meter ini dari cairan nih masuk, terus menggerakkan seperti gear ya. Gear, kalau kalian biasanya kalau kayak ada kincir dari air tersebut yang memiliki laju kecepatan yang tinggi akan memutar si gearnya tadi kayak seperti kincir air di dalamnya. Now, fit with specific applications, such as dirty Tuh. water that carries large particles that may cause damage. Jadi diharapkan untuk cairan yang masuk ke dalam alat ukur itu diharapkan bukan air-air yang kotor ya. Kenapa? Karena apabila yang masuk tersebut adalah air-air yang kotor, maka akan terjadi pengendapan di bawah dan akan menyebabkan alat tersebut semakin cepat rusak ya. Ya kita tahu sendiri kayak misalnya air lumpur nih kalian masukin ke transmitter, otomatis akan terjadi pengendapan kan apabila presi transmitter tersebut terus dilakukan pengukuran. Struck the internal parts. The mechanical flow meter has a rotational device inside, such as a paddle wheel or a propeller. Liquid flow rate that is proportional to the Tuh, jadi kecepatan flow-nya sendiri itu bisa dibaca berdasarkan perputaran si kincirnya ini. Jadi semakin cepat kincir ini berputar, semakin besar satuan yang dihasilkan oleh alat ukur tersebut. rotational speed of the internal paddle. The mechanical flow meter is easier for a layman to understand. Tuh. Jadi semakin besar laju air, semakin cepat pula kecepatan si transmitter tadi membaca. How fast pedals rotate, therefore wheels, and how fast you Ini go jadi down dianggap the road. sebagai yang angin tadi dianggap sebagai laju air, yang sepeda ini dianggap sebagai kecepatan si
kincir anginnya tadi. Same principle as the internal paddle. The faster it's rotating, the more flow going through the pipe, which in Nah, turn tuh dimasukkan ke PLC, kemudian dari PLC untuk menggerakkan control valve ya. that system Jadi bisa disimpulkan mana tadi? Fuller is out. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ketiga pengukuran ini wajib dilakukan pada setiap industri ya biasanya. Apalagi yang diukur itu adalah cairan-cairan panas seperti kondensat, terus steam. Mengapa demikian? Karena setiap pipa ini kan memiliki tahanan yang berbeda-beda kan. Maka dari itu diperlukan pengukuran agar pipa-pipa yang dilewati tidak terjadi kebocoran atau cepat rusak lah. Mungkin dari sini, dari penjelasan yang kakak sampaikan, ada yang belum ngerti? Bisa ditanyain. Gini aja nih, ganti pertanyaannya. Ada yang bisa ini nggak simpulin apa yang kakak bilang tadi? Dapat nilai lagi. Ayo, ada yang bisa simpulin nggak? Oh ya, terus juga alasan kenapa kakak memilih flow steam, terus temperatur, terus pressure yang kakak jelasin, biar kalian tahu tuh, kalian kan, kita kan anak-anak vokasi nih, anak-anak vokasi, yang mana anak-anak vokasi tersebut merupakan mahasiswa yang siap terjun langsung ke dunia industri. Jadi sebenarnya anak-anak vokasi itu lebih banyak praktek ya, lebih banyak praktek ya Bu. Sekitar 60% praktek, 40% teori. Jadi diharapkan setelah kalian lulus dari sini, anak-anak vokasi ini bisa langsung ditarik tuh di dunia industri. Jadi kalian nggak perlu ngerasa malu sama anak-anak universitas, ini ya kayak Muhammadiyah, kayak Unsri, kalian nggak perlu malu lah. Walaupun kita statusnya D4, tapi percayalah, anak-anak diploma itu paling banyak dicari sama industri saat ini. Kenapa ya? Karena itu tadi, anak-anak vokasi itu memang dibentuk, ditempa buat jadi orang yang siap terjun langsung ke dunia industri. Jadi makanya kalian harus tahu nih alat-alat industri itu seperti apa, alat-alat instrumen itu seperti apa. Makanya kakak jelasin kayak flow measurement, kayak pressure transmitter, sama temperature transmitter. Karena tiga inilah yang biasa digunakan dalam industri. Jadi diharapkan untuk anak-anak vokasi itu jadi nggak malu-maluin pas ke industri. Karena yang paling dipercaya itu biasanya anak-anak vokasi. Kalian carilah di Pertamina, terus di Pusri. Anak-anak vokasi itu anak-anak diploma itu banyak sekali. Dan setiap tahun pasti ada yang direkrut anak-anak vokasi. Karena mereka lebih kompeten, lebih siap terjun. Karena apa yang dipelajari sama mereka itu praktek. Coba kalau kalian belajar teori nggak ada prakteknya, cuma kan? Yang kalian ketahui cuma teori, nggak ada praktek. Jadi diharapkan seenggaknya walaupun ini kan sulit nih buat praktek, harus terjun ke industrinya dulu karena alat-alat kayak gini ya mungkin bisa dimiliki sama universitas atau kampus ya, tapi perlu waktu yang lama dulu buat beli alat yang kayak gini karena harganya itu nggak murah, bukan 1 juta 2 juta, bisa sampai puluhan sampai ratusan juta satu alat ini. Makanya jadi kalian tahu dulu nih teorinya kayak gini. Kenapa biasanya di industri itu pakainya 3 alat ini? Ada temperatur, flow, sama pressure. Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin simpulin dari apa yang kakak sampaikan tadi. Buat yang sudah jawab juga masih boleh, kalau mau jawab lagi. Izin, Pak. Ya boleh, ada. Suara, Bu.
saya Kak. Ya boleh. Siapa tadi? Sebutin namanya. Ada. Ada ya. Pressure transmitter tadi, Pak. Pokoknya apa yang kakak jelasin tadi lah. Mau bahas apa bebas. Pressure transmitter itu untuk mengukur beda tekanan, Pak. Semakin besar tekanan, maka lengkungannya semakin melengkung, Pak. Terus? Terus untuk flow meter ini guna mengukur aliran dari suatu fluida. Mengukur aliran flow meter. Terus alat-alat instrumen industri ini ada 3. 1 pressure transmitter, 2 tekanan, pressure transmitter, suhu, sama flow, Pak. Oke. Flow measurement. Oke, saya luruskan sedikit ya. Sebenarnya alat-alat instrumen itu banyak, nggak cuma 3 itu. Tapi yang perlu kita ketahui dalam industri itu biasanya ada 3 yang dipakai. Ada pressure, ada flow, ada temperatur. Sebenarnya ada banyak sih, ada kayak tadi level measurement. Terus limit switch itu juga termasuk alat-alat instrumen loh. Jadi sebenarnya banyak alat-alat instrumen itu. PLC juga termasuk alat instrumen, DSS itu masuk alat instrumen. Jadi kalau Bu Restu nanti anak-anak ini ada jadwal magang nggak, Bu? Sepertinya ngalakin, Bu. Oke, mungkin dari ADH tadi udah benar ya? Udah benar ADH. Ada lagi nggak yang mau nyampein yang lebih detail dari ADH tadi? ADH udah dapat ini nilainya 10. Ada lagi nggak? Ayo nambahin nilai. Ayo, salah nggak apa-apa. Salah juga pasti tetap dapat nilai. Yang penting salahnya itu masih menyangkut materi ya, jangan salah di luar materi. Ayo jawab aja nggak apa-apa. Lumayan lo dapat nilai 5. Kayak siapa ini tadi? Si Imam. Lumayan kan Imam? Salah deng, Ahmad Furqon. Salah, Ahmad Furqon. Lumayan tuh dapat nilai 5. Ayo. Ini Fahregi orangnya kemana ya? Siap, jaringannya tidak stabil, Pak. Dari tadi keluar masuk Zoom terus, Pak. Oke. Itu Satria di belakangnya siapa? Fargi, Pak. Oh, Faregi. Oke. Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Lumayan loh kalau walaupun penjelasannya kurang baik juga dapat nilai 5. Lumayan. Ayo Rio, mungkin Rafli mau jawab lagi. Leoni, Siti mau jawab mungkin. Ayo aktif. Ade Prima mungkin mau jawab. Atau Akbar. Bar, jawab Bar. Ngerti nggak Bar? Apa yang disampaikan tadi? Evandri mungkin mau jawab. Jelly, Jasmine, Randa. Mam, mau jawab Mam? Nggak ada yang mau jawab. Izin ulangin soalnya Kak, tadi putus-putus Kak. Oke, jadi soalnya gampang sih ya. Coba sampaikan tadi tentang alat-alat instrumen. Halo? Itu kenapa? Siap Kak. Izin Kak, jelasin Kak. Oke, Mam. Jadi kalau di industri ini Kak, alat instrumen ini banyak sebenarnya Kak.
Tapi yang biasanya di industri kalau di lapangan tuh yang biasanya sering tuh yang ada tuh pressure measurement, temperature measurement, dan flow measurement-nya, Kak. Kalau biasanya flow measurement nih ada istilah tuh DP transmitter, ada orifice place. Kalau orifice itu pressure ya, pressure transmitter. Iya. Itu kalau pressure nih, kalau orifice place nih tempat itunya, Kak, beda tekanannya, Kak, itu, Kak. Bukan tempat. Jadi orifice plate itu merupakan elemen yang memberikan beda tekanan antara satu titik ke titik yang lain. Jadi kayak istilahnya pipa nih, dikasih hambatan dulu kan biar tekanannya semakin besar, biar bisa dibaca sama transmitter. Oke, lanjut, Mam. Sudah, Kak, itu baik, Kak, cukup, Kak. Oke. Aduh, tanggung nih. Nggak mau dilanjutin? Bisa, Kak. Ya lanjutin lah. Kan yang orifice place tadi itu beda tekanan. Jadi ada satu pipa, jadi kan misalnya dimasukin pipanya tuh jadi melengkung kan, Kak. Oke. Nah, kalau itu terus kan mencapai titik set point-nya tuh dibaca DP transmitternya itu, Kak. Terus dikirim ke controller untuk dicek lagi, Kak, itu, Kak. Oke. Oke, boleh Imam ya. Makasih, Imam. Ada lagi yang mau jelasin? Hafid mungkin? Hafid, terus siapa lagi? Dimas, Jelly, Jasmine, ayo. Salah-salah juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ayo. Masa kalah sama anak Bravo? Kemarin anak Bravo banyak yang jawab. Ayo. Siap, saya, Pak. Rio, oke Rio. Jadi alat instrumen ini banyak, Pak. Tapi dalam dunia pabrik atau gimana itu ada biasanya digunakan 3, Pak, yaitu tekanan instrumen, flow instrumen, sama instrumen temperatur, Pak. Contohnya pada tekanan instrumen ini nanti pipa akan dimasukkan di tengah-tengah itu dan akan mengukur di tengah-tengah itu beda tekanan pada pipa itu, Pak. Dan pipa itu akan melengkung setiap tekanannya semakin kuat. Maka hasil itu akan disalurkan lagi ke PLC dan akan mengatur pada pipa valve-nya, Pak. Nah, untuk tekanan juga contohnya pada otomotif yaitu airbag, Pak. Jika terjadi tekanan, maka airbag akan muncul pada flow itu mengukur untuk aliran fluida, dan temperatur itu untuk mengukur suhu atau panas atau dinginnya suatu tempat, Pak. Oke, jadi cukup ya, saya luruskan sedikit. Tadi namanya Rizko ya, Rio Rizko. Siap ya, Pak. Oke, Rio Rizko udah dapat 20 nih. Jadi kayak gini, ya, saya luruskan aja ya. Jadi biasanya di industri itu 3 alat instrumen ini dijadikan dalam satu kesatuan. Misalnya kayak di drying section tempat kakak magang, itu 3 parameter ini dijadikan satu kesatuan. Supaya apa? Supaya pipa yang dilewati oleh steam panas itu tidak melebihi tingkat ketahanan dari pipa tersebut. Kan setiap pipa kan memiliki tekanan nih. Setiap pipa itu memiliki ketahanan. Ada yang cuma 10 bar, ada yang cuma 2 bar, ada yang 3 bar. Terus juga untuk
derajatnya itu kan kalau di steam itu kan biasanya di atas 100 derajat Celcius ya. Bisa sampai 200, 300, bahkan 400 derajat Celcius. Jadi setiap pipa besi itu memiliki ketahanan. Kalau ketahanannya itu tidak dikontrol oleh transmitter, maka yang akan disebabkan adalah pipa tersebut akan memuai, lama-kelamaan memuai, jadinya pecah kan. Mana ditambah dengan tekanan yang tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, seandainya nih ada selang nih, kita bakar. Terus ujungnya kita tahan, tekanannya semakin besar kan, terus laju airnya semakin besar, yang si selangnya tadi semakin memuai kan, karena suhu yang semakin tinggi, otomatis lama-lama akan besar pecah kan. Makanya dari sini diperlukan adanya pengukuran menggunakan sensor. Oke, mungkin itu saja kali yang dapat kakak sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dikembalikan kepada Bu Restu. Bu Restu. Halo Bu. Ya, sudah dong. Sudah Bu, ini sudah disampaikan semuanya seperti yang anak Bravo kemarin. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan Bu? Kita sudahi aja berarti ya. Oke. Untuk tugasnya, kalian megang laptop terus kan berarti ya? Captain Course, siapa Captain Course? Captain? Siapa Captain ya? Ada Bu. Oke, kalian megang laptop terus berarti ya selama kalian isolasi? Ya. Siap terbatas tapi Bu, ada jam-jam itu Bu. Jamnya jam berapa? Siap, jam belajar aja Bu. Apa? Setelah apel malam Bu, Apel malam tidak tidur bisa lagi. Tapi seharian megang laptop? Ya. Seharian megang Iya Bu. Ya. Iya Bu. Oke, berarti tugas kita meresum dan mempresentasikan ya, Do ya. Jadi tugas kalian adalah bikin presentasi nanti dari materi yang pertemuan ke-8 dan pertemuan yang sekarang, berarti pertemuan 8 dan 10. Karena pertemuan ke-9 kita UTS. Jadi pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-10, apa yang disampaikan ini kalian akan dikasih waktu presentasi kurang lebih 10 menit. 5 menit kalian dapat nilai 90. Di bawah 5 menit, kurang dari 7 menit, kalian akan dapat nilai 80. Ya. Di bawah dari 7 menit ke bawah sampai 10 menit, nilainya 70. Ya, bisa dipahami ya. Jadi karena kita nggak efektif kalau begini, karena satu tatap muka seperti ini aja, jadi kita pengen kalian presentasikan apa yang kalian dapat aja, nggak usah semuanya, jadi sedapatnya kalian dan selengkap-lengkapnya ya, lebih lengkap, lebih baik, tapi dengan penyampaian yang efisien, gitu. Namanya juga merangkum ya, bukannya mempresentasikan kembali apa yang disampaikan oleh kami, tapi merangkum apa yang sudah dipresentasikan oleh kami selama 2 kali pertemuan ini, gitu ya. Itu aja mungkin bahan akan kami share ke Google Classroom maksimal jam 3 sore ini, ya. Jadi minggu depan kan libur nggak ya? Tanggal berapa ya? Lebaran. Minggu depan itu tanggal 21 Bu. Oh, berarti di sini nggak libur. Jadi Libur ya, Bu? kenapa? Nggak libur Bu ya? Kayaknya enggak deh, kalau Lebaran tanggal 20 kan? Iya, 20 Bu Lebaran. Tanggal 21 kayaknya masuk. Mungkin, kayaknya sih. Soalnya kita juga nggak libur. Jadi itu ya, nanti kita akan infokan materi yang hari ini
insya Allah record dari pertemuan kita